Kadang kita mendengar orang bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, ngedumel, atau mungkin kita sendiri yang bersungut-sungut. Salah satu alasannya adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Karena kita tidak puas, tidak sesuai antara impian dengan hidup nyata. Ketidakpuasan ini terjadi karena orang salah mengerti, kurang memahami, dan tidak menangkap makna terdalam dari suatu perkataan, perbuatan, atau peristiwa, termasuk kehadiran Allah di dalam hidup kita. Saat Yesus menyatakan diri sebagai roti kehidupan yang dapat memberi kehidupan kekal sebagai bekal perjalanan di dunia, tak seorang pun memahami, malah bersungut-sungut. Mereka ingin mencari Allah dan memohon agar Allah menyatakan dirinya. Tetapi pada saat Allah mewahyukan dirinya dalam diri Yesus, mereka ingin berjumpa dengan Allah lain seperti gambaran mereka, bahwa Allah itu harus begini dan begitu, hingga pada waktu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus melalui keluarga Nazaret, Yusuf dan Maria, mereka menggerutu. Saudara-saudari yang terkasih, kita yakin bahwa Yesus roti kehidupan itu hadir dalam perayaan Ekaristi. Kadang kita mendengar orang yang menggerutu di gereja, misalnya lama, khotbahnya panjang, enggak ngerti, menggerutu. Atau ada juga orang yang tidak mengucapkan satu kata gerutu, keluh kesah, tetapi tindakannya menunjukkan ketidakpuasan, seperti orang menggerutu di dalam hati dan terungkap dalam perbuatan yang mengganggu. Ngobrol, guyon di gereja, SMS sebagai ungkapan sungut-sungut batinia, atau kurang tertarik, itu juga merupakan satu sungut-sungut. Acuh tak acuh dan lain sebagainya. Setiap kali misa, saya membacakan ada begitu banyak intensi. Ada yang terkabul dengan cepat, ada yang lambat, ada yang sudah terkabul, ada yang belum terkabul. Bagaimana sikap kita? Apakah mengeluh, bersungut-sungut, dan menggerutu? Ataukah sebagaimana saya yakin kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik pada permohonan-permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Elia mengalami situasi yang tak sesuai dengan harapan. Bangsa Israel yang kepadanya ia diutus tidak menanggapi warta utusan Tuhan seperti diharapkan. Ia telah membunuh banyak Nabi Baal, tetapi malah dipersalahkan. Dia kecewa, itu latar belakangnya. Dia mengandalkan Tuhan, tetapi seakan ditinggalkan oleh Tuhan. Maka ia pun bersungut-sungut kepada Tuhan. Ia merasa gagal dan ia berkata, lebih baik saya mati. Saya tidak lebih baik daripada nenek moyang saya yang suka bersungut-sungut. Ia merasa gagal, minta mati saja, kecewa, putus asa, diam, yang dilambangkan dengan tidur terus-menerus. Tapi Tuhan memperhatikan dan mengasihi Elia. Ia meneguhkannya berkali-kali, memberi kekuatan rohani melalui malaikat yang melayani segala kebutuhan jasmaninya, memberi roti dan air. Akhirnya ia pun bangun dari kekecewaan, makan, berdiri, dan melanjutkan perjalanan perutusannya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan seperti yang dipikirkan oleh Elia. Saudara-saudari yang terkasih, walau telah menyaksikan mujizat roti dan makan kenyang, para pendengar Yesus kecewa karena tak menangkap makna mujizat yang mengantar untuk percaya pada Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga, sebagai pribadi ilahi yang menjelma menjadi manusia. Yesus memberikan dirinya sebagai roti hidup, bekal perjalanan di dunia ini, supaya sampai pada hidup yang kekal. Mereka terjebak pada pikiran, gambaran bahwa Allah itu harus seperti ini dan itu, bukan
seperti yang dinyatakan oleh Yesus. Maka mereka kecewa pada Yesus hingga bersungut-sungut. Mereka tidak memahami kehadiran Allah dalam diri Yesus dan tak mengerti siapakah Yesus yang membuat mujizat penggandaan roti, karena mereka tak terbuka pada Roh Kudus. Dalam bacaan kedua, Paulus berkata, orang suka bersungut-sungut karena tidak hidup sebagai penurut Allah, anak-anak kesayangan yang hidup dalam kasih, tetapi terus mendukakan atau menyusahkan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat pandemi ini orang lebih gampang bersungut-sungut, baik secara verbal terucapkan maupun secara internal tak terucapkan dalam batin, dalam hati, tetapi lewat perbuatan yang menunjukkan ketidakpuasan baik terhadap sesama. Kok begini lagi, PPM, PKM 4, 3, berkeluh kesah atau kepada dirinya sendiri. Saya salah, saya gagal, saya begini, atau bahkan kepada Allah sendiri, terutama pada saat harapannya, doanya, intensinya pada Tuhan tak terpenuhi sesuai dengan gambaran dan keinginannya. Allah itu seharusnya seperti ini, bukan seperti itu, serta berbuat dengan cara begini, bukan begitu. Di situ kita membuat gambaran Allah, di situ kita mencoba menciptakan Allah sendiri dan mendikte Allah. Keluhan apa yang kita buat hari-hari ini, sungut-sungut apa yang kita lakukan kepada Allah, baik secara verbal ataupun dalam hati. Allah tak adil, Allah kejam, Allah begini, Allah begitu. Atau secara batin hingga kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan, acuh tak acuh, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah. Nabi Elia yang mengalami kekecewaan diteguhkan oleh Allah yang terus memberi makan dan minum. Allah tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus pun meneguhkan para muridnya bahwa setelah ia pergi, wafat, bangkit dan naik surga, ia tetap hadir secara nyata sebagai roti hidup dalam Ekaristi. Juga di masa sulit ini, ia tak meninggalkan kita dan tetap menawarkan diri sebagai bekal perjalanan hidup di dunia yang tanpanya kita tak mungkin berjalan sebagai murid Tuhan. Itulah pesan malaikat kepada Elia, supaya perjalananmu masih jauh, kamu makan. Dan kita juga diberi makan roti kehidupan oleh Yesus. Perjalanan kita menuju surga masih jauh. Kita kian lemah kalau makin jarang mendapat roti hidup dari Ekaristi, hingga kita pun makin mudah bersungut-sungut. Mari kita minta Tuhan agar ada kesempatan untuk menyantap roti hidup itu, hingga kita tidak lagi mudah bersungut-sungut, baik secara verbal maupun internal dalam hati. Paulus menasihati kita dalam Filipi 2:14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Marilah kita menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi pujian dan syukur di tengah keluh kesah dan sungut-sungut.